soleh dan solehah, kembali lagi di pelajaran IPS dengan saya Bu Fani. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Sebelum kita mulai materi, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat materi minggu lalu tentang apa coba? Ya, betul, tentang interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. A. Faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. C. Faktor identifikasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita akan ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat. Maka kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus menyadari bahwa kita hidup tidak mungkin sendirian. Untuk itu, marilah kita menjadi warga masyarakat yang baik dengan berinteraksi antar individu dengan individu lain, antar individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok, agar terjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Sekian materi hari ini. Insya Allah materi minggu depan kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.